Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita hari ini Bina Fikih masih tentang makanan halal dan haram, tapi lanjutan pelajaran kita dari minggu kemarin hari ini adalah tentang makanan haram. Sebelum kita mulai pelajaran, kita seperti biasa berbaca doa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang makanan halal dan haram. Sekarang kita membahas tentang makanan haram. Silakan kalian buka buku Bina Fikihnya kelas 6 halaman 5. Di situ ada bagian B, makanan haram. Selain makanan halal yang boleh dikonsumsi, ada juga jenis makanan yang haram dikonsumsi. Islam telah menetapkan jenis-jenis makanan yang haram dikonsumsi baik dalam Al-Quran maupun oleh hadis Rasulullah SAW. Lebih jelasnya mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan di bagian halaman 5, tetap di halaman 5. Yang pertama, arti makanan haram. Haram artinya dilarang atau tidak boleh dilakukan. Ya, seperti yang mana kita ketahui, haram itu apabila apa dikerjakan dapat dosa dan ditinggalkan dapat pahala. Jadi makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Rasulnya pasti ada mudaratnya. Yang seperti mana yang sudah Bapak jelaskan yang kemarin, selain karena memang haram, karena memang ada mudarat atau bahaya apabila kita memakan makanan haram ini. Meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan akan mendapatkan pahala. Jika kita melanggar ketentuan tersebut, kita akan berdosa. Dalam kondisi darurat, makanan yang haram boleh dimakan secukupnya saja. Ingat, makanan haram ketika darurat dibolehkan, bukan diharamkan, tapi dibolehkan. Itu pun hanya sekedar secukupnya saja untuk menghilangkan rasa kelaparan yang mencekam. Maka dari itu, misalkan kita nih di dalam hutan, kemudian kita kelaparan, tidak ada makanan kecuali makanan babi atau makanan hewan-hewan yang bertaring. Nah, itu kan sebenarnya kita sudah dijelaskan bahwa makan hewan yang bertaring di darat atau babi itu kan sangat diharamkan memakan. Tetapi karena darurat, apabila kita tidak makan kita akan mati, maka kita boleh memakannya dengan sekedar secukupnya, sekedar kita menghilangkan rasa kelaparan yang mencekam. Nah, kemudian kita langsung masuk setelah arti makanan haram, kita masuk ke bagian macam-macam makanan haram. 2. Macam-macam makanan haram. Berikut yang termasuk makanan yang diharamkan dalam Islam. Bagian A. Semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Al-Ayat. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Penjelasan lebih lanjut dari ayat tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangkai maksudnya hewan mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan ketentuan syarak, bisa karena sakit, terjatuh, diterkam, ditanduk, tercekik, dan sebagainya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillat lana maitatanil al-hutu wa ma jaradu atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, jadi semua hewan ternak yang boleh kita makan itu wajib disembelih sebelumnya, terlebih dahulu wajib disembelih atas nama Allah. Jadi misalkan ada hewan yang matinya itu tanpa disembelih atas nama Allah, seperti tadi mungkin terjatuh atau dicekam atau ditusuk-tusuk badannya, atau juga dia tertabrak. Ketika kejadian tersebut langsung mati kemudian kita makan, maka hewan tersebut termasuk hewan bangkai, dan apabila kita memakan termasuk memakan bangkai. Apabila makan bangkai maka hukumnya haram. Nah, tetapi misalkan nih ada hewan-hewan yang ternak ini tertabrak atau terjadi kecelakaan sebelum mati atau sebelum sakaratul maut nih, pas sakaratul maut kelepek langsung kita sembelih. Nah, ketika kita sembelih langsung mati, maka hewan tersebut boleh dimakan. Kenapa? Karena hewan tersebut mati karena disembelih, bukan karena kecelakaan tadi. Misalkan sekedar matinya karena kecelakaan, maka hewan tersebut termasuk hewan bangkai dan haram dimakan. Nah, kecuali hewan-hewan ini adalah ikan dan belalang. Jadi ikan itu walaupun tanpa disembelih, ya memang tidak disembelih ikan itu, karena dia tidak dianjurkan untuk disembelih, ya memang dimatikan aja dulu, dipukul lalu dibersihkan kulitnya, lalu digoreng atau diproses masak lalu bisa dimakan. Kemudian belalang ini ada belalang khusus yang pastinya belalang yang besar-besar. Nah, masuk kita ke bagian 2, darah. Maksudnya darah yang mengalir dari keluar tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah yang dikeluarkan yaitu marus kecuali hati dan limpa. Jadi semua darah haram dimakan maupun diminum. Intinya semua darah Bapak ulangi haram dimakan atau diminum kecuali hati dan limpa. Hati limpa itu yang pasti organ tubuh dan bukan termasuk darah murni. Jadi intinya semua darah haram dan haram dimakan maupun diminum. Kemudian daging babi atau lahmul khinzir yang sudah termasuk di ayat tadi, meskipun hanya disebut daging babi, tetapi yang dimaksud ayat tersebut adalah keseluruhan bagian daging babi seperti tulang, lemak, kulit, dan bagian lainnya. Maka dari itu, daging babi ini haram dari ujung ekor sampai ujung kepala, dan di dalam babi tersebut darah, minyak, lemak, daging, tulang, bagian organ tubuhnya haram. Keseluruhan babi itu haram, maupun minyaknya sedikit pun tetap haram, karena yang namanya makanan haram itu pasti ada memiliki mudarat, yang mana Bapak sudah jelaskan bahwa babi tersebut kan sehari-harinya memakan kotor-kotoran, banyak cacing di dalam tubuhnya, maka dari itu haram. Dan itu apabila kita memakan daging babi itu ada mudarat atau bahaya yang akan kita rasakan kemudian hari. Kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, maksudnya adalah menyembelih hewan menyebut nama berhala, nama dewa, dan nama sesuatu yang dianggap keramat. Nah, maka dari itu sebelum menyembelih ada tata cara yang dihalalkan agar hewan tersebut jadi hewan sembelihan halal. Ketika disembelih kita mengucapkan bismillah. Kata bismillah tersebut karena Allah, bukan karena apapun. Jadi sebelum menyembelih itu diucapkan bismillah. Bagian B, semua makanan yang tidak baik yaitu kotor dan menjijikan, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Nah, jadi di Quran surah Al-A'raf ayat 7 mengatakan bahwasanya makanan yang menjijikan itu diharamkan untuk dimakan atau yang kotor. Misalkan ada makanan yang sangat jijik, lalatnya banyak, berkerumunan, kemudian kotor-kotoran lain banyak menempel, maka itu diharamkan. Apabila kita merasa jijik dengan makanan tersebut, maka kita diharamkan. Walaupun makanan itu sebelumnya halal, tetapi kita merasa jijik dengan makanan tersebut,
maka haram, apalagi kita terbayang-bayang dengan kejijikan tersebut. Nah, karena jijik, sebab karena jijik itu karena ada sesuatu yang kotor, maka makanan tersebut haram. Kemudian bagian C, bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: anggota yang terputus dari hewan yang masih hidup termasuk bangkai. Nah, maka dari itu misalkan nih ada misalkan ayam, kemudian dia terjadi kecelakaan atau kita langsung potong kakinya, kemudian kita goreng cekernya itu, maka ceker tersebut haram. Kenapa? Karena hewan tersebut masih hidup dan prosesnya pun tidak sesuai dengan norma-norma hewan halal yang disembelih. Kita potong kakinya atau anggota tubuh yang lainnya, tetapi hewan tersebut yang lainnya masih hidup. Nah, maka dari itu haram dimakan. Kemudian ada bagian D, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Maka dari itu, minuman atau makanan yang walaupun itu halal asalnya, tetapi memudaratkan, dapat memabukkan atau merusak organ tubuh kita, maka itu akan termasuk makanan atau minuman yang diharamkan. Misalkan ada cuka nih di rumah, kita minum lalu mabuk, nah maka cuka tersebut haram kita minum. Misalkan walaupun teh itu kan halal, tapi ketika kita minum kemudian kita merasa mabuk atau berhalusinasi, maka teh tersebut haram. Intinya, makanan dan minuman yang memudaratkan atau menimbulkan mabuk atau merusak organ tubuh kita, maka itu haram. Kemudian yang terakhir, makanan yang didapat dengan cara tidak halal seperti makanan hasil tipuan, curian, rampasan, korupsi, dan riba. Nah, misalkan kita nih ada makanan mie instan nih di supermarket, lalu kita ambil curi tanpa membayarnya, nah maka makanan tersebut haram. Kemudian banyak lagi cara-cara haram yang lainnya seperti riba. Riba itu misalkan kita beri hutang nih sama teman 5.000, kemudian kita tagih 10.000. Nah, maka 5.000 yang lebih, maka 5.000 tadi haram, termasuk uang riba dan haram dimakan. Kemudian lagi korupsi. Nah, korupsi ini misalkan kita diamanahi, dipinjami duit atau dititipkan duit, kemudian kita boleh memakai duit tersebut. Misalkan kita diamanahi uang tersebut 100.000 nih, kemudian kita dibolehkan untuk memakai 50.000, tetapi tahu-tahunya kita memakai lebih 50.000, misalkan 51.000, 1.000 saja lebih, itu 1.000-nya itu, 1.000-nya itu termasuk korupsi, dan yang 1.000-nya itu adalah hal yang haram. Nah, kemudian lagi kita masuk bagian C, bagi sikap muslim terhadap makanan halal dan haram. Telah kita ketahui bahwa makan dan minuman haram ada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jika kita tidak makan, tubuh kita menjadi lemah dan akhirnya menjadi sakit. Saja kita ke halaman 7 tentang tata cara memakan makanan yang halal, serta bagaimana kita agar dapat makanan tersebut mendapat pahala, makanan dan minum tersebut dapat pahala. Nah, makan dan minum itu adalah hal yang mubah, ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi misalkan kita makan dan minum itu ada niat tertentu, niat yang baik. Misalkan kita nih, aku makan ini agar ibadahku kuat, agar menuntut ilmuku kuat, agar aku lebih fokus untuk menuntut ilmu, maka makanan dan minum itu dapat pahala. Nah, maka dari itu sebelum kita memakan atau minum, alangkah baiknya kita berniat hal-hal yang baik untuk makan tersebut. Sebelum makan dan minum itu juga harus berdoa. Makanan yang bernilai ibadah kita harus mengusahakannya dengan cara yang halal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal makan, yaitu sebelum makan kita harus membaca doa dan bismillah. Kita hanya akan makan jika memang sudah lapar dan berhenti sebelum perut kenyang. Maka dari itu, apabila ingin makan sehat atau makanan tersebut berdampak sehat, ketika lapar saja, kemudian berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan itu akan menimbulkan sifat kemalasan, ingin rebahan aja, ingin gak ngapa-ngapain, malas ibadah, malas belajar.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, makanan-makanan yang kita konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat tertentu. Oleh sebab itu, makanan dan tersebut harus yang bersih, sehat, mengandung cukup gizi dan halal. Sebagaimana yang kita ketahui, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian lagi, dalam mencari makanan harus dengan cara yang halal. Tadi, hindarkan mendapatkan makanan itu dengan cara yang haram. Selanjutnya, hendaklah kita menghindari makanan yang diharamkan. Janganlah sekali-kali kita mencoba karena akan mempengaruhi diri kita. Jangan pula terlalu banyak makan yang makruh. Apabila terlalu banyak yang makruh, menimbulkan akibat yang kurang baik. Contoh makanan yang makruh adalah menimbulkan bau kering, kurang sedap seperti petai dan jengkol. Maka dari itu, hindari makanan yang makruh karena dapat mengganggu sekitar kita. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebelumnya, Bapak simpulkan, makanan haram itu artinya adalah makanan yang mana apabila kita memakan bisa dapat memudaratkan, dan apabila kita melakukan memakan atau minuman haram tersebut maka kita mendapat dosa. Kemudian macam-macam makanan haram itu selain anjing dan babi, yang pastinya seperti darah, daging hewan yang disembelih atas selain nama Allah, kemudian anggota tubuh yang terpisah dari tubuhnya yang masih hidup, kemudian lagi makanan-makanan yang kita anggap jijik, kemudian lagi makanan yang memiliki mudarat yang bisa merusak tubuh kita, makanan yang dapat didapatkan dengan cara yang haram, maka makanan tersebut termasuk makanan yang haram. Kemudian lagi kita dianjurkan untuk apabila makan dan minum, kita harus ada niat baik makan dan minum tersebut agar menjadi ibadah. Kemudian lagi banyak tata cara atau adab-adab kita memakan makanan, minuman, dan makanan yang halal, yakni seperti berdoa. Kemudian kita harus kontrol makanan dan minuman yang kita makan dan minum dapat bermanfaat sebaik mungkin. Ya, sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya pelajaran yang kedua tentang minuman halal dan haram dikonsumsi. Nah, tadi kan menjelaskan tentang makanan yang haram. Di pelajaran berikutnya tentang minuman yang haram lagi. Mungkin sampai di sini saja. Bapak tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.